Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, Gemini, semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Gemini, fokus. I'm tenacious and unwavering in my intention. Oke, jadi saat ini mungkin kalian disuruh untuk lebih banyak fokus dengan dirinya kalian sendiri. Oke, jadi karena di sini kalian bilang I'm tenacious, artinya kalian orangnya sangat gigih di saat seandainya kalian ingin menggapai sesuatu, kalian orangnya susah untuk menyerah seperti itu. Jadi kalian akan bersikeras untuk mendapatkan impian kalian itu. Jadi buat Gemini saat ini seandainya kalian fokus dengan kesuksesannya kalian, ataukah kalian lagi belajar tentang sesuatu di sini, kalian disuruh untuk memfokuskan energi kalian buat hal itu. Karena di sini saya merasa dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan impian kalian, karena di sini saya merasa ada beberapa Gemini yang saat ini sangat berusaha keras sekali untuk menggapai impiannya kalian. Oke, jadi saya rasa kalian akan mendapatkan impian itu, tapi kalian juga diingatkan di sini unwavering, artinya tidak tergoyahkan. Jadi janganlah, seandainya contoh di sini, seandainya kalian fokus ingin memperbaiki finansialnya kalian atau keuangannya kalian, dan ada orang baru datang yang membawa cintanya dia, sedangkan kalian sendiri sudah tahu pondasinya kalian belum kuat atau keuangan kalian belum bagus, kenapa kalian harus menerima seseorang sedangkan kalian sendiri pun belum bisa mensupport diri kalian sendiri? Seperti itu. Bukan hanya lewat materi saja, tapi lewat emosionalnya juga. Seandainya Gemini ada orang yang pernah menyakiti kalian dulu, dan kalian belum bisa memaafkan orang itu 100%, atau belum bisa melupakan atau melepaskan energinya dia dari kalian, mungkin itu yang harus kalian lakukan untuk saat ini sebelum menerima orang baru seperti itu. Oke, jadi diingatkan di sini seperti tadi, kalian apapun yang kalian fokuskan saat ini, sepertinya kalian akan mendapatkan hal itu. Hanya saja jangan kalian menggoyahkan pikiran kalian atau jangan kalian merubah pikirannya kalian. Oke. Awakening. Oke, di sini kalian bilang my journey is an evolution of many lessons and renewal. I'm expanding. Jadi Gemini saat ini kalian bilang bahwa kalian lagi expanding atau kalian lagi meningkatkan energinya kalian dengan proses awakening. Jadi proses awakening di sini buat kalian yang belum tahu, proses awakening di sini buat kalian yang contohnya di sini, seandainya dulu kalian tidak suka berdoa, kalian tidak suka meditasi, kalian tidak percaya dengan adanya ilahi, tidak percaya dengan kekuatan dari alam semesta dan sebagainya, ataukah ada hal yang perlu kalian healing, misalnya kalian tumbuh di keluarga yang kurang sehat. Dengan proses awakening inilah kalian akan bisa memaafkan orang tuanya kalian, ataukah orang-orang yang pernah menghina kalian, mencaci kalian waktu kalian tumbuh dulu. Jadi kalian Gemini di sini mungkin masih dalam proses untuk melakukan hal itu, proses pendekatan diri dengan ilahi, proses healing atau melepaskan rasa amarahnya kalian atau rasa kecewanya kalian dengan orang-orang di sekitarnya kalian dulu, seperti itu.
Itu proses dari awakening di sini untuk melepaskan suatu kejadian yang sudah terjadi, memaafkan orang yang pernah menyakiti kalian, termasuk orang tua kalian sendiri, saudaranya kalian, dan sebagainya. Oke? Jadi mungkin itu yang kalian lakukan saat ini. Kalian ingin fokus untuk memperbaiki dirinya kalian, lebih banyak mendekatkan diri dengan ilahi atau alam semesta. Oke? Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oh, that's too much. Hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? The Sun, positivity and abundance. Jadi di sini kalian diingatkan kembali bahwa kebahagiaan ini, The Sun merupakan kartu yang paling bahagia. Jadi kalian diingatkan bahwa kalian akan mendapatkan kebahagiaan ini dan juga abundance selama kalian selalu berpikiran yang positif. Jadi untuk saat ini Gemini yang berpikiran negatif, cobalah kalian tukar pola pikiran kalian dan percaya bahwa kebahagiaan ini akan kalian dapatkan, dan juga abundance ini, kebahagiaan ini apakah secara finansial, secara emosional akan kalian dapatkan. Jadi kalian hanya perlu berpikiran yang positif dan percaya bahwa ilahi akan memberikan hal ini. Ten of Cups, abundance. Sudah 2 kartu yang menyatakan abundance. Sepertinya di sini akan ada banyak kebahagiaan, akan ada banyak rezeki yang akan mengalir ke dalam hidupnya Gemini. Oke. Five of Cups, dwelling and avoidance. Jadi buat Gemini yang masih menyesal dengan apa yang pernah kalian lakukan, misalnya kalian pernah menyakiti seseorang, terus kalian belum bisa memaafkan dirinya kalian, atau kalian belum bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kalian, dan kalian avoidance di sini, saya merasa kalian Gemini masih perlu healing, perlu memperbaiki diri, memaafkan orang yang pernah menyakiti kalian dan juga memaafkan diri sendiri. Itu yang perlu kalian lakukan untuk saat ini sebelum semua rezeki ini atau kebahagiaan ini mengalir ke dalam hidupnya kalian. Maafkan diri sendiri, maafkan juga orang lain. Dan avoidance di sini, janganlah kalian mencoba untuk lari dari masalah ini, tapi selesaikan masalah ini. Dasari seperti apa yang membuat saya kecewa dengan orang ini. Seperti itu, apakah karena saya takut kehilangan dia? Kenapa saya takut kehilangan dia? Apakah karena saya takut sendiri? Apakah karena saya malu kalau teman-teman saya akan mentertawakan saya karena saya masih single, sedangkan saya umur 50 tahun dan belum menikah? Ataukah karena tuntutan dari orang tua saya? Jadi, dalami apa yang membuat kalian berada di dalam situasi itu. Daripada kalian selalu menyalahkan ini salahnya dia orangnya seperti ini, dia orangnya seperti itu. Tidak ada orang yang sempurna, termasuk kalian sendiri pun orangnya tidak sempurna. Kenapa kalian hanya melihat kesalahan orang lain? Apakah karena kalian pikir kalian orangnya sempurna, tidak pernah melakukan suatu kesalahan? Seperti tadi, tidak ada orang yang sempurna, termasuk kalian sendiri. Daripada kalian avoiding situasi ini atau kalian tidak berusaha untuk menyelesaikan situasi ini, kalian hanya marah dan marah dan marah dan marah. Apa yang akan kalian dapatkan? Kalian akan seperti the hamster di roda yang sama, seperti lari di roda yang sama. Oke. Mari kita dalami hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Gemini. Seven of Cups. Di sini mungkin ada beberapa Gemini yang memiliki pilihan lebih dari satu. Di sini pilihan bukan selalu tentang seseorang, bisa saja tentang pekerjaan. Jadi saat ini mungkin Gemini disuruh untuk mendalami terlebih dahulu
sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Ten of Cups. Agar supaya kalian bisa mendapatkan, kalian sudah 2 mendapatkan Ten of Cups di sini. Ini juga Ten of Cups, kartu setelah kartu Sun. The Sun merupakan kartu yang paling bahagia, dan kalian juga sudah mendapatkan kartu The Sun di sini. Ini merupakan kartu yang paling bahagia di antara kartu tarot dan Ten of Cups setelah kartu The Sun. Jadi kalian sudah banyak ada kartu kebahagiaan di sini. Sekarang tergantung dari dirinya kalian, seberapa besar kalian bisa meningkatkan energinya kalian dan mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini. Karena hanya dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan kesempurnaan yang murni ini, atau kebahagiaan yang murni ini. Bukan kesempurnaan yang murni, maksud saya kebahagiaan yang murni. Oke, jadi kalau Gemini memiliki pilihan lebih dari satu, pastikan sebelum kalian memilih salah satu dari pilihan kalian ini, pastikan bahwa kalian memang benar-benar merasa terpenuhi secara emosional dengan orang ini, bukan karena alasan, oh karena dia orang tercantik di kota saya, maka dari itulah saya akan memiliki dia, maka dari itulah saya akan memilih dia. Sedangkan emosionalnya kalian tertuju sama orang yang kurang cantik seperti itu. Atau energi kalian sudah terkoneksi dengan orang yang kurang cantik, tapi karena alasan tersendiri di sini kalian memilih orang yang salah seperti itu. Jangan sampai kalian melakukan hal itu. Oke. Let's clarify Ten of Cups. Dikelas oleh Seven of Swords. Two of Swords. Jadi untuk saat ini seperti tadi, kalian belum tahu jalan mana yang mesti kalian pilih saat ini. Maka dari itulah dalami terdahulu apa yang kalian inginkan, apa yang membuat kalian benar-benar bahagia secara emosional. Bukan di luarnya saja, bukan egonya kalian saja, tapi coba kalian duduk sendiri dan dalami apa yang membuat kalian bahagia. Apakah tergantung dengan energi orang lain, hal itu yang membuat kalian bahagia? Sedangkan saya sudah sering bilang, ketergantungan terhadap orang lain untuk membahagiakan kalian tidak akan bisa. Hal ini tidak akan berlangsung lama. Karena siapa yang kuat bisa membahagiakan orang lain setiap hari, karena energi kita selalu berputar. Terkadang kita akan merasa sedih. Masa kalian harus memaksakan orang lain? Saya sedih saat ini, tolong buat saya bahagia, tolong buat saya bahagia. Apakah kalian tidak kasihan melihat orang lain untuk minta buat membahagiakan kalian? Apakah kalian juga bisa membahagiakan orang lain di saat kalian bersedih, terus orang lain minta kalian untuk membahagiakan dia? Apakah kalian bisa melakukan hal itu? Kalau kalian tidak bisa melakukan hal itu, kenapa kalian meminta orang lain untuk melakukan hal itu? Right? Exactly. Maka dari itulah di sini sebelum kalian ingin kebahagiaan ini, pastikan kalian sudah bisa membahagiakan diri sendiri. Dan kalau kalian belum tahu jalan mana yang mesti kalian tempuh, duduk, taruh HP jauh-jauh, meditasi, berdoa. Oke, karena saya sebagai peramal pun saya tidak tahu apa yang terbaik buat kalian. Saya hanya mengantarkan di sini apa yang mesti kalian ketahui untuk saat ini, energi apa yang mesti kalian balancekan atau seimbangkan. Saya tidak kenal sama kalian, saya komunikasi lewat channel ini, tapi secara fisikal atau secara langsung saya tidak kenal sama kalian. Jadi kalian sendirilah, saya percaya kalian tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan yang murni itu buat kalian sendiri. Saya percaya kalian semua bisa mendapatkan hal itu, hanya saja jangan selalu, contoh tadi saya melihat komen, orang ini bilang, saat ini saya tidak memiliki pasangan, dan saya sudah komunikasi dengan banyak orang, tidak ada yang komunikasi sama saya merasa sedih saat ini. Dalam artian kamu masih tergantung sama orang lain untuk membahagiakan kamu. Itu bukan tugasnya orang lain untuk membahagiakan kamu. Itu tugasnya kamu sendiri. Oke? Sorry guys, entah siapa ini yang perlu penerangan. Saya sudah capek wawawewe dari tadi. Let's clarify Two of Swords, the Magician. Maka dari itulah saya bilang dari tadi, fokus dengan impiannya kalian, fokus dengan kesuksesan kalian sendiri.
daripada kalian, oke, mungkin si A yang lebih baik. Terus kalian pacaran sama si A 1 bulan putus. Oh, mungkin si B yang lebih baik. Pacaran sama si B setelah 1 bulan putus. Karena kalian hanya tergantung sama orang lain untuk membahagiakan kalian, maka dari itulah kalian gampang putus dengan orang lain, dengan pasangannya kalian. Kalau kalian sudah bisa membahagiakan diri sendiri, walaupun kalian orang ini misalnya mau putus, kalian masih tetap bahagia karena kalian sudah tahu cara untuk membahagiakan diri sendiri. Maka dari itulah dalami diri kalian, apa yang membuat kalian bahagia tanpa orang lain. Itu tujuan kita datang ke sini, ke dunia ini juga, untuk mengetahui kekuatan kita, kelebihan kita, membahagiakan diri kita sendiri. Seperti itu, jangan tergantung sama energi orang lain. Let's clarify the Magician. Diklarify oleh King of Wands. Dia in reverse, tapi hari ini saya, karena in reverse biasanya mengambil banyak energi, dan saya tidak memiliki banyak energi hari ini. Jadi King of Wands, upright, dia di sini sepertinya King of Wands merupakan seseorang yang sangat controlling. Mungkin ada beberapa Gemini di sini, ataukah Gemini saat ini kalian ingin berkomunikasi dengan orang lain, tapi hatinya kalian sudah terpanggil, oh saya harus fokus dengan diri saya harus mewujudkan impian saya saat ini. Maka dari itulah kalian disuruh untuk menahan atau mengontrol dirinya kalian saat ini. Kalau kalian ingin berkomunikasi dengan orang lain dan hati kalian sudah terpanggil untuk fokus dengan diri kalian sendiri, lakukan hal itu. Kontrol emosionalnya kalian, kontrol dirinya kalian. Oke. Let's clarify King of Wands. King of Wands diklarify oleh Four of Cups. Karena disinilah saya dari tadi saya sudah merasakan ada beberapa Gemini di sini, kalian masih tergantung sama energi orang lain. Di sini kalian bilang saya merasa bosan. Apa kalian tidak ada pekerjaan lain selain bosan? Mungkin belajar melukis, kayak belajar main gitar, kayak belajar memasak, belajar tentang astrologi, belajar tentang banyak hal yang bisa kalian pelajari daripada kalian duduk dan bosan seperti orang yang masih hanya menunggu kematian itu datang, seperti itu. Apa kalian mau seperti itu, hanya tidur-tiduran di tempat tidur karena kalian malas, terus besok kalian mati? Apa kalian mau seperti itu? Apa gunanya juga kalian ada lahir ke dunia ini kalau kalian tidak belajar, malas-malasan? Oke, maka dari itu belajar untuk membahagiakan diri sendiri agar supaya kalian tidak bisa, saya bosan, saya bosan. Daripada kalian selalu seperti ini, belajar meningkatkan energi sendiri, membahagiakan diri sendiri, agar supaya kalian bisa hahihi sama saya. Oke? Memang sangat gampang buat saya untuk mengasih tahu kalian, tapi ketahuilah saya sudah menjalani semua ini. Saya sudah memiliki banyak pengalaman di mana saya sampai akhirnya menyerah. Dan sekarang yang saya lakukan, setiap kali saya marah terhadap seseorang, saya akan balikkan hal itu kepada diri saya. Oh, kenapa orang ini marah? Apa yang membuat orang ini marah? Apakah karena saya? Apa yang perlu saya perbaiki agar supaya orang ini tidak marah sama saya? Bukannya saya menyalahkan dia, oh dia orangnya memang seperti ini, dia orangnya tidak tahu cara mengontrol emosionalnya dia, bukan seperti itu. Oke? Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Perasaan kalian ini buat Gemini yang memiliki pasangan atau memiliki seseorang di dalam pikirannya kalian, bagaimanakah perasaan kalian terhadap satu sama lain? Gemini, perasaannya kalian saat ini, I miss being with you. Jadi Gemini bilang bahwa kalian rindu, kangen dengan kebersamaan itu bersama orang ini. I want to start over. Dan Gemini juga bilang bahwa kalian ingin mengulang kembali hubungan ini. You broke my heart. Dan Gemini juga bilang bahwa dia sudah menghancurkan hatinya kalian. Perasaannya dia saat ini, I cannot reach out. Dia bilang dia tidak bisa menghubungi kalian saat ini. Mungkin memiliki alasan tersendiri, I still feel the pain. Dan dia juga masih perlu healing saat ini. Dan kalian juga masih perlu healing. You let me down. Dan dia juga bilang bahwa kalian sudah pernah mengecewakan dia. Oke.
Ini buat dari semua zodiak sign, buat Gemini yang berhubungan dengan Aries dan sampai ke Pisces. Kita akan melihat bagaimanakah perasaan dia terhadap Gemini hari ini untuk semua zodiak sign. Oke, Gemini yang berhubungan dengan Aries, I left you before you could leave me. Jadi Aries bilang dia meninggalkan kalian sebelum kalian yang meninggalkan dia. Gemini yang berhubungan dengan Taurus dalam artian dia masih perlu healing. Gemini yang berhubungan dengan Taurus, I hid who I really am from you. Jadi Taurus bilang bahwa dia menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya dari kalian. Gemini yang berhubungan dengan Gemini, you were the best thing in my life. Jadi Gemini bilang bahwa kalianlah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Gemini yang berhubungan dengan Cancer, I look for you everywhere. Jadi Cancer bilang dia sudah mencari kalian kemana-mana. Gemini yang berhubungan dengan Leo, I couldn't let you get close to me. Jadi Leo bilang dia sebenarnya masih takut untuk memberikan hatinya dia kepada Gemini. Gemini yang berhubungan dengan Virgo, I'm so attracted to you. Jadi Virgo bilang bahwa dia sangat tertarik sama kalian. Gemini yang berhubungan dengan Libra, we both know I'm not the one for you. Jadi Libra bilang kita sama-sama tahu bahwa saya bukan orang yang terbaik buat kamu. Gemini yang berhubungan dengan Scorpio, I'm starting to understand our connection. Jadi Scorpio bilang bahwa dia sudah mulai mengerti dengan koneksi yang ada di antara kalian. Mungkin ada Gemini yang berhubungan dengan twin flame atau soulmate di sini bersama Scorpio. Gemini yang berhubungan dengan Sagittarius, I want to feel that way again. Jadi Sagittarius bilang dia ingin merasakan hal itu kembali, dia ingin mengulang memori itu kembali. Gemini yang berhubungan dengan Capricorn, you don't know how hard it was to let you go. Jadi Capricorn bilang, kamu tidak tahu betapa susahnya buat saya untuk melepaskan kamu. Gemini yang berhubungan dengan Aquarius, I'm not available. Jadi Aquarius bilang dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya kalian. Gemini yang berhubungan dengan Pisces, I know that I crossed the line with you. Jadi Pisces bilang dia tahu bahwa dia sudah melewati garis batasan yang pernah kalian berikan ke dia. Oke. Mari kita ambil 2 kartu dari deck ini. Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? One more card please. Can I get one more card for Gemini? One more card for Gemini. Can I get one more card for Gemini? Thank you. Di sini Felix Felicitos. Oke, ini bahasa ini bukan bahasa Inggris maksud saya. Sorry. Jadi di sini dia bilang power symbol to create lucky serendipitous events. Oke. Sorry guys. A power symbol to create lucky. Oke. Jadi sepertinya kalian di sini sudah ditunjukkan beberapa tanda-tanda dari ilahi atau alam semesta yang akan membantu kalian untuk mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya dia dan di dalam jiwanya kalian dan juga keberuntungan itu. Jadi kalau Gemini sudah ditunjukkan tanda-tanda, misalnya kalian melihat angka 444. Dalam artian saat itu juga kalian disuruh untuk berdoa dan memanggil malaikat pelindung kalian untuk mewujudkan impiannya kalian, seperti itu. Seandainya kalian memiliki, contoh di sini, kalian memiliki impian untuk memiliki bisnis, memiliki suatu usaha. Di saat kalian ditunjukkan angka 444, panggillah malaikat pelindung kalian, bilang, misalnya kalian percaya sama ilahi, ya bilang Allah atau Tuhan Yesus, siapapun yang kalian percaya di sini, panggillah dia dan bilang, oh impian saya seperti ini, dan saya percaya kalau ini memang, kalau impian ini memang harus milik saya, semua ini akan saya dapatkan, seperti itu. Jadi seperti berdoalah dengan
dengan buat impian kalian itu maksud saya, sorry. Terutama buat kalian yang sudah melihat simbol di sini atau melihat tanda-tanda seperti angka atau namanya dia, seandainya kalian melihat namanya dia, jadi bilang ke ilahi atau ke alam semesta bahwa ya saya merindukan dia, saya minta tolong untuk mempersatukan saya dengan dia, seperti itu. Jadi tergantung simbol apa yang kalian temui. Oke. Dragonfly, you bring light to this world. Jadi sebenarnya Gemini, kalian memiliki power untuk membawa cahaya ini buat menerangi dunia ini, seperti itu. Jadi kalau Gemini, kalian terpanggil untuk, contohnya kalian terpanggil untuk menjadi seorang peramal. Mungkin itu yang perlu kalian fokuskan saat ini. Seandainya hatinya kalian terpanggil untuk melakukan hal itu, minta petunjuk kepada ilahi atau alam semesta atau siapapun yang kalian percaya di sini, agar supaya kalian bisa membawa cahaya ini buat orang-orang yang masih kehilangan jejak, seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.